Selamat siang para mahasiswa teknik industri kelas LB 41. Share. Baik, ini soal latihan yang pada saya kirim ya. Seperti ini soal ujian tahun yang lalu, ya. Tetapi ya nggak tahu, karena saya nggak lihat soal itu. Jadi ya mudah-mudahan ya ada sesuai dengan materinya ya kita uji ya. Baik, suatu kurva di ruang dua dimensi dipresentasikan sebagai fungsi parameter X dengan T kurang sin T dan Y adalah satu kurang cos T, T antara 0 dan Pi. Tentukan panjang lintasan tersebut. Anda masih ingat panjang lintasan length ya? Length atau S, kadang lambangnya S atau ya, sama. Jadi kita trouble. Oke, boleh saya ini. Jadi eh, yang kita cari apa? Kita punya length lambangnya bisa L atau S ya. Ada yang pakai S lambangnya, ada yang pakai L length ya. Itu adalah integral batasnya dari 0 sampai pi. Ini batasannya 0 sampai pi radian. Ini soalnya kan sudah latihannya sudah saya kirim kan? Hah? Belum ya? Kalau latihan ini udah rasanya. Ya udah apa ini sama aja. Soal latihan ini hari ini kita bahas ya soal latihannya. Nah, 0 pi terus ini rumusnya adalah akar ya nak dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat dt enak ini rumusnya. Nah, oleh karena itu kita cari kalau x sama dengan t dikurang sin t ya, perhatikan ya sampai kalau x diketahui t kurang sin t maka dx per dt apa berapa? Halo, 1 dikurang T turunnya 1. Sin T turunnya apa? Cos T. Ya, nak? Ya, T turunnya 1. Sin T turunnya cos T. Ya. Kemudian Y. Y berapa? Y sama dengan 1 dikurang cos T. Sehingga DY per DT. Atau yang lain tuh. dx per dt itu fluksi X pada titik di atasnya. Ya udah, anggap dx per dt ya. Juga fluksi Y itu dy per dt. 1 turunkan 0. Cos T turunnya min sin T. Hingga hasilnya adalah plus sin T. Ya, nah. Nah, kemudian kita cari ini kuadratnya berapa? dx per dt pangkat 2 berapa? Dx per dt pangkat 2 adalah
1 dikurang cos T pangkat 2 enggak? Ya. Kemudian ini sama dengan berapa? Dx per dt kurung pangkat 2 adalah, ini nulisnya bagus memanjang ya. Kita ubah sedikit deh. Oke, ini dapat ini. Jadi saya tarik dy per dt pangkat 2, kemudian dy per dt kurung pangkat 2 adalah sin T di pangkat 2, ya kan? Nah, ini kalau di pangkat 2 berapa? Kuadrat utama adalah 1 kuadrat. 1 kuadrat 1, enak. Halo. 1 kuadrat 1, 2 kali 1 kali min cos T, min 2 cos T, ditambah kuadrat 10 kedua, cos kuadrat T. Kemudian sin T pangkat 2 kan sin kuadrat T. Kalau ini kita jumlahkan, apa yang terjadi? Dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat. Lebih struktur ya. Ini, kita jumlahkan berapa? 1 tambah min 2 cos T. Anda tahu cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? 1 ya. Sehingga hasilnya 1 tambah 1, 2. 2 kurang 2 cos T. Paham ya? 2 kurang 2 cos T. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat. Kita akarnya langsung ya. Akarnya berapa nih? Jadi akar dari berapa tadi? 2 min 2 cos T. Kalau duanya kita keluarkan, apa jadinya? Kalau duanya dikeluarkan, tinggal 1 dikurang cos T. Kemudian 1 kurang cos T berasal dari sudut kembar cos T apa? Anda masih ingat? Ada 3 rumus kan? Pertama, cos T adalah cos kuadrat dikurang sin kuadrat, benar? Sudut kembar. Sudut kembarnya bukan x T tambah T, tapi setengah T tambah setengah T. Ya, setengah T tambah setengah T kan 1 T. Jadi ini adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat setengah kali sudut nih. Sudut sini berapa? T ya. Setengah T. Ini setengah T juga. Rumus pertama. Rumus nomor 2. Cos T adalah, khawatirnya Anda lupa nih. Ini halaman lainnya ya. Saya pakai di halaman lain, misalnya sudut kembar dari cos 2T. Nah, mungkin Anda ingat nih. Cos 2T rumusnya apa? Cos kuadrat kurang sin kuadrat. Sudutnya setengah kali. Setengah kali 2T, T dan T. Ya kan? Rumus nomor 2, cos 2T sama dengan 2 cos kuadrat min 1. Sudutnya setengah kali dari 2T, T. Rumus nomor 3, ya, cos 2T adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat setengah kali 2T. T. Ini untuk yang cos 2T. Bagaimana kalau ini cos T? Cos T. Cos T, ya. Itu maksud saya. Anda ingatnya yang 2T, kan? Nah, kalau cos T sama juga. Cos kuadrat kurang sin kuadrat, tetapi sudutnya setengah kali. T. Setengah T. Setengah T. Kemudian rumus nomor 2-nya 2 cos kuadrat setengah T min 1 kan? Kalau nomor 3, 1 dikurang 2 sin kuadrat, sudutnya setengah kali T nih, jadi setengah T. Identik kan? Ini yang 2T, ini yang T. Nah, kita pakai yang mana tuh? Yang kalau ini tadi kita ketemu bentuknya adalah 1 kurang cos T, yang mana tuh? Nomor 1, 2, atau 3? Iya. Lalu 2, min 1 pindah ke kiri jadi 1 tambah cos T. Padahal di soal ini apa? 1 kurang cos T. Yang mana itu dia? Rumus nomor 3 ya. Yang benar adalah rumus nomor 3.
Dari rumus tiga ini kalau kita pindahkan ini satu dikurang cos D-nya pindah sini kan ke kanan. Betul nggak satu kurang cos D? Sama dengan apa? Min 2 sin kuadrat T pindah ke kiri jadi plus 2 sin kuadrat setengah T. Nah, sekarang cos T, 1 kurang cos T ini nilainya berapa? Identik dengan apa? Halo? 1 kurang cos T itu sama dengan 2 sin kuadrat setengah T kan? Nah, baru ganti di sini. Kita ganti sini jadi sama dengan akar 2 kali berapa? 1 kurang cos T sama dengan apa? 2 sin kuadrat setengah T. Bisa dipahami? Halo, ya. Jadi ini kita ganti ya. Jadi bentuk ini kita ganti jadi ini, ya nak? Nah, hasilnya apa? 2 sin kuadrat setengah T. Benar ya? Ya kuning kan ya? 1 kurang cos T itu gantinya ini. Dan ambil dari sini kan? Bawah 1 kurang cos T sama dengan 2 sin kuadrat setengah T. Ya, kita ganti. Nah, ini menjadi apa? Akar dari 2 kali 2 kan 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 2 kali sin kuadrat setengah T. Sehingga ini hasilnya berapa? Akar 2 kuadrat 2. Akar sin kuadrat sin. Jelas? Nah, baru masuk ke sini. Yang tadi, yang mana tadi? Ini. Oke, kita udah cari ini ya. Nah, baru jawab yang tadi yang ini apa? S atau length sama dengan integral batasnya 0 pi. Enak tadi. Di soalnya 0 pi ya. T antara 0 dan pi. Akar sesuai rumus ini. Sesuai rumus ini. Yaitu akar dari dx per dt kurung kuadrat ditambah dy per dt kurung kuadrat. Dt, enak? Halo? Nah, substitusi nih. Akar ini nilainya berapa? Ini jadi integral 0 pi. Akar ini nilainya berapa? Sama ini enggak? Halo? Sama kan? Berapa sini? Ini dia kan? Berapa nih? 2 sin setengah T. DT. Paham ke sini? Nah, 2 ini boleh keluar. Ya. 2 ini konstanta boleh keluar. Terus integral 0 pi. Tinggallah sin setengah T. Nah, ini sin U DT. Harusnya apa? Harusnya sin U DU. Enak? Harus sama ya, harus sama. Jadi ini sin setengah T, D setengah T. Nah, diferensial dari setengah T ini berapa? Halo? Diferensial dari setengah T ini berapa? Setengah DT, benar? Setengah kali turunan T kan 1. 1 kali DT. Jadi setengah kali 1 kali DT adalah setengah DT, benar? Padahal yang ada di sini apa? Coba dikasih warna lain. Hijau misalnya. Di soal ini 1 DT. Ini kan setengah DT. Supaya sama nilainya atau setara, setengahnya ini harus kita kali ke menjadi kebalikannya berapa sini? Setengah kebalikannya apa? 2 per 1, ya nak? Halo? Ini soal tahun yang lalu ya. Saya tidak tahu yang maka keluar juga tidak lihat, jadi tidak tahu apa. Kalau sama tidak salah saya tuh. Ya. Ya, mengapa kali 2 per 1? Karena di sini ada setengah DT. Akibat TU-nya tadi D setengah T, dibeli ada setengah T adalah setengah DT. Soalnya sendiri adalah 1 DT. Supaya setengah DT di 1 DT dikalikan 2 per 1. Atau kali 2. Sama ya. Paham nih? Halo. Ngapa kali 2 per 1? Biar
2 dt, biar setengah dt jadi 1 dt. Setengah dt ini supaya jadi 1 dt, dia kali 2 per 1 enggak? Kebalikannya. Kalau 5 dt kali 1/5. Ya kan, gitu kan? Jelas kan? Sehingga ini jadinya 2 kali 2 per 1 adalah 4. Integral sin U du apa? Apa rumus integral sin U du? Halo? Adalah, hati-hati, min cos U. Ya. Di aslinya ada sini min cos U. Harga batas 0 pi. Enak, 0 sampai pi. Min ini boleh keluar enggak? Dia keluar kembali. Min 4 kali kosinus setengah T harga batas 0 pi. Nah, kita ganti nih. Min 4 kali kosinus setengah pi. Itu enggak itu. Dikurang kosinus setengah kali 0. Setengah kali 0. 0 kan? Enak. Setengah T. Setengah kali 0. 0. Anda tahu cos pi berapa nilainya? Cos setengah pi berapa? Cos 60. Cos 60. Setengah pi itu kan 90 derajat. Adalah 0. Ya. Ini sama dengan 0. Atau tulis ini. Ini sama dengan min 4 kali 0 dikurang cos 0 berapa? 1. Hasilnya berapa? Min 1 kali min 4 plus 4. Jelas? Paham nggak? Ya. Ini yang length atau lambangnya S atau length atau L. Ya. L itu length. Panjang kurva. Panjang kurva dari persamaan parameter tadi. Oke. Ini kok makin sedikit ya? Hah? Di luar. Iya, makanya sekarang kok makin sedikit. Gimana ujiannya itu tidak tahu. Oke, ini sampai tahun yang lalu ada 4. Mungkin kita tambah lagi limit dari X, Y menuju berapa gitu, ya. Nanti kalau ada waktu kosong, ini kita bahas ini yang dari kelas LA apa LA 41 ya. Kita coba bahas dulu. Dan hati-hati di situ udah ditulis batasnya integral itu punya X atau Y. Itu harus hati-hati. Ya. Oke, ada pertanyaan tentang nomor 1 nih? Oh, ya. Waduh. Oh, tas sudah dari sini. Tapi orangnya ada. Hmm. Oke. Ya, ini mencari length atau ya panjang kurva gitu ya. Length. Yang pertanyaan tadi apa? Tentukan panjang lintasan kurva tersebut. Panjang lintasan ya. Udah, ini sudah belum? Kalau sudah belum? Sudah saya lanjutkan. Nomor 2. Nomor 2 soal apanya? Soal suatu bangun 5 kon dalam sistem koordinat polar ditulis sebagai R. Ini yang koordinat polar ya. R sama dengan 2 tambah cos alfa atau theta. Bisa alfa, bisa theta ya. Dengan hampiran ya, ini dengan hampiran luasnya nih. Bahwa delta luasnya itu adalah sebetulnya luasnya itu adalah setengah R kuadrat D alfa atau D theta. Ini boleh ganti theta ya. Kalau Anda bingung nih boleh ganti theta atau R atau alfa ya. Oke.
Eh, ini yang modelnya seperti daun apa? Kardioda. Jadi kalau kita gambarkan, ya kalau kita gambarkan bentuknya seperti daun. Kardion itu jantung. Tapi di sini disebut limakon, ya. Ya, jadi ini paling aman saya katakan batasnya walaupun 0 sampai 2 pi kita kerjakan dari 0 radian sampai ya dari 0 radian sampai pi itu adalah setengah setengah s setengah luas, sorry itu enggak, ini kan setengah luas loh. Nanti luasnya berapa? Ada dua. Mengapa? Sering terjadi kalau 0 sampai 2 pi, kan 2 pi lagi sini. 0 sampai 2 pi terjadi hasilnya 0. Kan tidak mungkin bendanya ada kok luasnya 0. Impossible. Enak. Oleh karena itu untuk aman, luasnya kita cari dari 0 sampai pi dulu, setengah luas, setengah area. Berapa areanya? Dikali 2. Ya. Jadi di sini yang kita nyatanya hitunglah berapa luas Ilmakon ini. Jadi area ya. Area itu luas. Areanya adalah kita pakai setengah area, jadi batasnya 0 sampai pi. Kalau area kan 0 sampai 2 pi. Untuk amannya, saya katakan sering terjadi kalau 0 sampai 2 pi, jawabannya 0. Bisa terjadi 0 atau tidak. Paham maksudnya? Kalau tidak, ya aman. Tapi kalau sampai dapat 0, salah. Jadi carilah batasnya 0 sampai pi dulu, dari setengah R kuadrat D alfa. D theta, alfa atau theta ya. Sudut alfa atau theta. Paham nih? Nah, setengahnya boleh keluar, terus setengah area sama dengan setengahnya dikeluarkan, tinggallah integral 0 pi R kuadrat D alfa. Nah, setengahnya boleh coret enggak? Halo? Boleh kiri kanan sama, boleh coret. Jadi tinggallah area berapa? Area adalah integral 0 pi R kuadrat D alfa. Jelas sampai sini? Ini menjadi seolah rumusnya ya. Ini menjadi formulanya. Nah, sekarang R-nya berapa? R-nya adalah 2 ditambah cos alfa ya. Atau cos theta boleh nggak ya? Mau alfa atau theta sama. Nah, R kuadrat berapa? R kuadrat adalah 2 ditambah cos alfa dipangkat 2 nah. Bersuku utama. 2 kuadrat ditambah 2 kali suku pertama kali suku kedua ditambah kuadrat suku kedua. Betul nggak gitu? Sehingga hasilnya apa? 4 ditambah 4 cos alfa ditambah cos kuadrat alfa. Jelas Mas itu? Nah, baru kita lanjutkan yang tadi rumus tadi kita salin. Area sama dengan, ingat ya, tadinya setengah area, tapi akibat rumus di luasnya ada setengah, kiri kanan setengah bisa coret menjadi area langsung luas, ya kan? Oke, jadi areanya adalah atau luasnya adalah eh, integral 0 pi tadi ya R kuadrat, rumusnya R kuadrat D alfa. Kalau kita masukkan jadinya apa? Integral 0 pi R kuadratnya berapa? Ini nih. R kuadratnya adalah 4 ditambah 4 cos alfa ditambah cos kuadrat alfa. D alfa. Ya nak? Atau theta, boleh bisa theta bisa alfa ya. Nah, ini kita pecah menjadi 3 bagian. 3 bagian. Jadi apa? Atau Anda mau ubah ini dulu boleh. Cos kuadrat ini dari mana? Sudut kembar apa? Yang tadi. Mana sudut kembar tadi? Halo.
Cos kuadrat alfa yang tadi ada les nih. Coba lihat cos kuadrat alfa, cos kuadrat T. Ini alfa ya, tadi ya. Kita ambil rumus nomor 2. Rumus nomor 2 apa? Ya. Rumus nomor 2 adalah rumus nomor 2 adalah cos 2. Ini kan dalam alfa ya, bukan T ya. Alfa jadi cos 2 alfa adalah 2 cos kuadrat alfa min 1. Yang kita mencari adalah cos kuadrat alfanya. Tenang. Berapa cos kuadrat alfanya? Min 1-nya kita pindahkan ke kiri. Jadi 1 ditambah kosinus 2 alfa adalah 2 cos kuadrat alfa. Berapa cos kuadrat alfa? Ya, cos kuadrat alfa adalah 1 ditambah kosinus 2 alfa dibagi 2. Berarti cos kuadrat alfa adalah setengah ditambah setengah cos 2 alfa. Tenang. Ini nanti yang lain nih. Halo, sudah mau UTS? Ya. Jadi jawabannya ini kan. Cos kuadrat alfanya. Nah, ini kita substitusikan ke yang tadi mana? Dasarnya lagi. Rumus yang ini. Kita masukkan berapa? Halo? Kita masukkan. Jadinya apa? Ini sama dengan integral 0pi 4 ditambah 4 cos alfa ditambah. Nah, tadi hasilnya berapa nih? Yang ini ya. Gitu kan? Berapa sih? Setengah tambah setengah cos 2 alfa tambah setengah ditambah setengah cos 2 alfa D alfa. Ini sudutnya 2 alfa ya berarti. Lihat pecahannya, ada nggak pecahan di sini? Bilangan 4 tambah setengah kan? Kita gabung daripada kerja 2 kali. Nah, kita kerja 1 kali aja ya. Jadi berarti ini integral 0pi 4 tambah setengah 4 setengah ditambah 4 cos alfa ditambah setengah kosinus 2 alfa ya. D alfa. Pecah menjadi 3 bagian. Ini menjadi integral 0pi 4 setengah D alfa ditambah integral 0pi 4 cos alfa D alfa integral 0pi setengah kosinus 2 alfa D alfa. Berarti ini 2 alfa D alfa. Beda kan? Nah, 4 setengah ini bisa keluar enggak? Ini kan konstanta. Ini boleh keluar enggak? Keluar dari integralnya. Keluarkan ke sana kan. Ini 4 juga boleh keluar juga. Setengah ini juga boleh keluar enggak? Enak. Nah, kita keluarkan dulu. Jadi, area sama dengan apa? Area sama dengan 4 setengah keluar. Atau 9/2 boleh ya. 0pi. Tinggal D alfa enggak? Nah, oke. Terus, yang ini 4 cos alfa. 4 ini boleh keluar. 4 integral 0pi cos alfa D alfa. Enak. Ada D alfanya. Udah. Ditambah ini setengah boleh keluar juga. Setengah keluar. Integral 0pi setengah di cos 2 alfa. Sorry. Nah. Sudah keluar setengahnya. Setengahnya keluar. Tinggal cos 2 alfa. Nah, ini kasih jarak nih. Ini kasih jarak ya. Karena mau dikali berapa? Integral 0pi kosinus 2 alfa. Jadi kan D alfa ya. D alfa kita jadi ya. Ini D alfa tadi. D alfa ini jadi D2 alfa. D2 alfa. Berapa turunan ini? Halo. Berapa turunannya? 2 kali. Alfa turunannya
Cara alfa berapa? 1 kan? 1 D alfa. Gitu ya. Turunan alfa kan 1. 2 kali 1, 2 kali D alfa. Ya kan? Padahal di soal aslinya di sini tadi berapa? 1 alfa kan? Supaya 1 alfa menjadi 2 D alfa, 2-nya ini supaya menjadi 1 dikali berapa? Dikalilah 1/2. Jelas ya? Karena setengah kali 2 D alfa adalah 1 D alfa kan? Paham nggak? Halo? Nah, jadi areanya berapa sih? Areanya adalah 4,5, sorry, 4,5 integral D alfa, alfa, ya nak? Ditambah 4 kali integral cos alfa D alfa apa? Halo? Integral cos adalah hati-hati. Sin alfa. Karena turun sin alfa, cos alfa. Integral sin yang min cos. Ini sering keliru ya. Banyak yang keliru nih. Ya. Jadi integral sin, integral cos adalah sin. Integral sin adalah min cos. Ya. Ditambah setengah kali setengah, 1/4. Integral cos U du adalah sama tuh. Sin U. Ya nak? Agak batas 0 pi. Karena agak batasnya sama, saya gabung aja kan. Jadi pecahkan tuh untuk ini supaya ini du-nya. D apa sin 2 alfa, cos 2 alfa, D alfa menjadi D 2 alfa ya. Baru masukkan nih. Coba kita masukkan. Halo. 4,5 kali apa nih? Alfa batas atas adalah pi dikurang alfa batas bawah 0. Enak. Alfa kurang alfa. Alfa batas atas pi dikurang alfa batas bawah 0. Ditambah 4 kali sin alfa batas atas adalah pi dikurang sin batas bawahnya 0. Sin alfa batas atas kurang sin alfa batas bawah ditambah 1/4 kali sin 2 kali batas atasnya alfanya pi ya. Sin 2 pi dikurang sin 2 kali 0 0 kan gitu. Udah. 0 ini hilang ya. Oke. 4,5 kali pi 4,5 pi. Nah, sin 0 0, sin pi 0. Sin 1 pi 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi 0, sin n pi 0. Ya kan? Semua sin 1 pi 0, 2 pi 0 sudah. Jadi ini adalah 4 kali 0 0. Nah, ini juga 2 pi 0, sin 0 0. Berarti ini 0. Ya nak? 1/4 kali 0 kurang 0. Tinggal apa? 4,5 pi. Atau 9 pi per 2. Boleh gak mau tulis begini? Boleh gak? 9 pi per 2. Jawabannya bisa 4,5 pi atau 6 pi per 2.